Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Facebook. Tulisannya akun yang bernama Satria Majapahit atau Andi Rianto. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Berpisahnya Sang Kodam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa kunjungi akun YouTube penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hari ini Jumat 11 November 2022 pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Di rumahku kedatangan seorang tamu papa muda bersama dua anak putranya. Putra yang besar berusia 8 tahun dan putra yang kecil berusia 3 tahunan. Assalamualaikum, ucap salam Aan papa muda itu sambil mengetuk-ngetuk pintu depan rumahku. Waalaikumsalam, jawab istriku dari dalam rumah beberapa saat kemudian sambil membuka gorden jendela untuk memastikan siapa tamunya. Istriku pun segera membuka pintu dan keluar untuk menemui tamunya. Mohon maaf, saudara dari mana ya? Dan ada keperluan apa? Tanya istriku kepada Aan. Maklum saja, karena kami baru tinggal di komplek perumahan ini belum ada setahun. Jadi istriku belum banyak mengenal orang yang tinggal di perumahan ini. Oh iya Bu, mohon maaf, saya Aan dari blok E32. Saya ingin bertemu dengan Pak Ustadz, ada Bu? Tanya Aan kepada istriku. Oh, maaf Pak, Ustadz sedang pergi ada acara tahlilan di rumah temannya yang baru meninggal dunia siang tadi, jelas istriku. Oh iya Bu, kira-kira pulangnya jam berapa ya Bu? Tanya Aan. Mohon maaf Pak, saya juga tidak tahu, tapi mungkin sebentar lagi juga pulang, jawab istriku. Mohon maaf, kalau boleh tahu, ada keperluan apa Pak Aan mau ketemu dengan suami saya? Tanya istriku penasaran. Begini Bu, saat ini ibu mertua saya sedang sakit keras. Beliau mengalami demam tinggi dan bicaranya ngalor ngidul tidak karuan. Bahkan sesekali marah-marah kepada semua orang rumah, jelas Aan. Dan kata istri saya, ibu mertua itu sebelumnya tidak pernah mengalami sakit seperti ini, jelas Aan lagi. Menurut pengakuan istri saya, ibunya itu memiliki kodam dan saat ini sedang terjadi perang batin antara ibu dan kodamnya itu. Makanya beliau mengalami sakit demam tinggi sebagai reaksi fisiknya, jelas Aan lanjut. Tapi mohon maaf Bu, apakah Pak Ustadz bisa membantu mengobati ibu mertua saya? Tanya Aan kepada istriku. Maaf Pak, tapi dari mana Bapak tahu kalau suami saya itu bisa mengobati orang sakit yang ada hubungannya dengan makhluk gaib? Tanya istriku penasaran. Dari putra saya yang pertama ini Bu, si Nizam, jawab Aan sambil mengelus-ngelus rambut kepala putra sulungnya itu. Mohon maaf Bu, tapi apakah benar Pak Ustadz bisa mengobati Bu? Tanyanya lagi masih ragu. Insya Allah, dengan izin Allah bisa Pak, jawab istriku. Pertanyaan Aan itu sangat wajar karena di komplek perumahan ini kami adalah warga baru sebagai pendatang. Mereka hanya mengenalku sebagai seorang ustadz yang biasa mengajar ngaji dan mengisi acara tausiah di pengajian jamiahan saja. Baiklah kalau begitu, tapi kalau boleh tahu saya minta nomor HP Pak Ustadz. Berapa nomor WA-nya Bu? Tanya Aan. Mohon maaf, saya juga tidak hafal Pak. Atau coba Bapak lihat di spanduk laundry yang ada di depan pagar rumah kami. Sepertinya di situ ada nomor WA Pak Ustadz, jelas istriku. Aan pun beranjak melangkah ke bagian depan rumah kami
dan langsung mencatat nomor WA aku. Namun tidak lama kemudian aku pun tiba di halaman teras depan rumahku. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah datang. Silakan Bapak bicara langsung sama beliau, kata istriku kepada Aan. Dan dia pun langsung meninggalkan kami untuk kembali masuk ke dalam rumah. Oh Mas Aan, silakan duduk, kataku mempersilahkan kepada Aan untuk duduk di kursi yang ada di serambi depan rumah. Kami pun langsung berjabat tangan dengannya dan disusul dengan putra-putranya yang kecil tapi ganteng-ganteng itu. Anak-anak Aan sudah sangat akrab denganku karena setiap hari kami selalu berjumpa ketika hendak melaksanakan sholat berjamaah di masjid perumahan. Iya Pak Ustadz, terima kasih, jawabnya dan langsung duduk di atas kursi yang sudah tersedia di serambi teras rumahku dan diikuti kedua anak-anaknya. Aan itu berusia seumuran dengan putra sulungku, makanya aku lebih akrab memanggilnya dengan Mas. Kebetulan dia dan anak pertamanya yang baru berusia 8 tahun itu termasuk jamaah yang aktif sholat di masjid perumahan kami. Jadi kami sudah saling mengenal. Berbeda dengan istriku yang belum banyak mengenal banyak orang karena dia jarang sholat berjamaah ke masjid, tapi lebih sering melaksanakan sholat di rumah karena memang sholat berjamaah di masjid itu tidak wajib bagi seorang muslimah. Bagaimana kabar Mas Aan dan keluarga? Mudah-mudahan sehat semua, tanyaku kepada Aan. Alhamdulillah kami sehat semua Pak Ustadz, jawab Aan. Syukur alhamdulillah, kataku bertahmid. Tapi mohon maaf Mas Aan, malam-malam begini datang ke rumah saya bersama jagoan-jagoan kecil yang ganteng-ganteng ini. Ada kabar apa ya Mas? Tanyaku berbasa-basi sambil menggoda anak-anaknya yang lucu-lucu itu. Mohon maaf Pak Ustadz, kedatangan saya kemari mau minta tolong kepada Pak Ustadz, kata Aan. Kemudian Aan pun bercerita kepadaku tentang keadaan ibu mertuanya, sebagaimana yang telah diceritakan kepada istriku sebelumnya. Tadi selesai sholat isya, kami ditelepon oleh adik ipar saya tentang keadaan sakitnya ibu. Dia bilang barangkali kami bisa mencarikan seorang ustadz untuk membantu mengobati ibu, dan kami pun merasa bingung, jelas Aan kepadaku. Tapi tiba-tiba si Nizam, putra sulung kami bilang, ke Pak Ustadz saja Pi, Pak Ustadz yang biasa jadi imam sholat di masjid. Itu loh Pi, yang pernah memimpin doa waktu Nizam di Hitan, jelas Aan lagi. Kami sempat ragu dengan keterangan dari si Nizam, tapi kata istri saya, coba Pi ke rumah Pak Ustadz saja, siapa tahu beliau memang bisa bantu kita, kata Aan bercerita kepadaku. Dan kami pun memutuskan untuk datang kemari untuk menemui Pak Ustadz, kata Aan lanjut. Kata istri saya, ibunya punya kodam Pak Ustadz, dan setahu saya beliau memang seringkali dimintai tolong oleh tetangga maupun orang jauh untuk mengobati maupun untuk mencari barang yang hilang, jelasnya lagi. Ibu mertuanya tinggal di mana Mas? Tanyaku. Di kota Cirebon Pak Ustadz, jawab Aan. Mendengar jawaban dari Aan bahwa ibu mertuanya itu orang Cirebon, aku terdiam sesaat. Aku teringat Kandi yang terkena teluh gila dan pernah berobat sampai ke Cirebon, Jawa Barat. Maaf, ada apa Pak Ustadz? Mengapa setelah mendengar jawaban dari saya, Pak Ustadz langsung terdiam? Tanya Aan mengejutkan aku. Oh, tidak apa-apa Mas, jawabku singkat. Terus bagaimana solusinya dengan masalah ibu mertua saya ini Pak Ustadz? Tanya Aan. Belum sempat aku menjawab pertanyaan dari Aan, tiba-tiba ponsel Aan berdering dan dia pun langsung menerima panggilan tersebut yang ternyata dari istrinya. Sayup-sayup aku mendengar suara seseorang perempuan dari ponsel Aan itu. Dan beberapa saat kemudian Aan berkata padaku, Pak Ustadz, saat ini ibu mertua saya sedang marah-marah dan mengamuk. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? Tanya Aan dengan gugup. Aku belum sempat menjawab pertanyaan dari Aan, namun aku mendengar suara istri Aan meminta kepadanya untuk langsung berbicara kepadaku. Iya Mi, sebentar, kata Aan kepada istrinya di ponselnya. Maaf Pak Ustadz, istri saya ingin berbicara langsung dengan Pak Ustadz, kata Aan sambil menyodorkan ponselnya kepadaku. Assalamualaikum Pak Ustadz, ucap salam istri Aan kepadaku dengan suara lembutnya. Waalaikumsalam,
warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamku singkat. Mohon maaf Pak Ustadz, tadi adik saya menelpon. Katanya saat ini ibu sedang marah-marah dan mengamuk. Sebaiknya apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? Tanya istri Aan kepadaku dengan nada memohon. Maaf mbak, coba suruh saja adiknya untuk membaca sholawat rahmat dengan diulang-ulang secara terus-menerus di hadapan ibunya. Jawabku. Sholawat rahmat itu yang seperti apa Pak Ustadz? Tanyanya lugu. Sholawat rahmat itu yakni yang saat ini lebih dikenal dengan sholawat Jibril mbak, yakni Shallallahu ala Muhammad. Jelasku kepada istri Aan. Oh, baik Pak Ustadz. Terima kasih atas saran dan petunjuknya, kata istri Aan. Iya, sama-sama mbak, jawabku. Setelah itu aku pun mengembalikan ponselnya kepada Aan. Kulihat dan aku dengar Aan berucap salam mengakhiri panggilan ponsel dari istrinya. Mohon maaf, apakah Pak Ustadz bisa mengobati ibu mertua saya secara jarak jauh? Tanya Aan. Maaf mas, jika saya paksakan, insya Allah bisa. Tapi mohon maaf, mungkin hasilnya tidak sesempurna jika dibandingkan dengan bertatap muka secara langsung. Jawabku. Oh, begitu ya Pak Ustadz, kata Aan. Kalau begitu, Pak Ustadz harus datang ke Cirebon dong. Bagaimana Pak Ustadz? Tanya Aan. Sebelumnya, saya mohon maaf Mas Aan. Saat ini saya tidak bisa meninggalkan kota Tegal. Karena masih banyak aktivitas yang harus saya selesaikan. Jadi kalau keluarga mertua Mas Aan berkenan mau datang ke Tegal, silakan datang ke rumah saja. Jelasku. Baiklah Pak Ustadz, nanti saya akan sampaikan masalah ini kepada istri saya dan keluarganya ibu mertua saya yang di Cirebon. Semoga mereka berkenan jika ibu mertua saya dibawa ikhtiar ke Tegal, kata Aan. Kalau demikian saya mohon pamit dulu Pak Ustadz. Nanti selanjutnya saya akan memberi kabar kepada Pak Ustadz jika keluarga mertua saya berkenan untuk melakukan ikhtiar kepada Pak Ustadz di Tegal. Jelas Aan lagi. Aan pun berpamitan pulang setelah sebelumnya bersalaman denganku dan disusul oleh kedua anak-anaknya. Dan ketika aku bersalaman dengan si Nizam, putra sulung Aan, aku pun bertanya kepadanya. Nizam, tahu dari mana kalau Pak Ustadz bisa membantu mengobati nenek Nizam? Tanyaku. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Kulihat Nizam hanya tersenyum manis, senyuman lugu seorang anak-anak. Assalamualaikum Pak Ustadz, ucap salam Aan kepadaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab salamku. Setelah Aan dan kedua putranya itu meninggalkan rumahku, aku pun segera bergegas masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya pada saat seusai sholat asar di masjid, Aan menghentikan langkahku dan meminta waktu untuk berbicara denganku. Aku pun mengangguk sebagai isyarat mengabulkan permintaannya dan langsung mengajaknya keluar dari ruang dalam masjid dan duduk di serambi masjid. Mohon maaf Pak Ustadz, saya mengganggu waktunya sebentar, kata Aan. Iya, tidak apa-apa mas, silakan, kataku. Begini Pak Ustadz, saya dan istri saya sudah membicarakan tentang kesediaan Pak Ustadz untuk membantu mengobati ibu mertua saya kepada keluarga di Cirebon. Dan alhamdulillah mereka berkenan untuk membawa ibu ke Tegal. Jelas Aan kepadaku. Syukur alhamdulillah, jawabku lega. Rencananya sekarang saya dan istri mau berangkat ke Cirebon untuk menjemput ibu mertua saya Pak Ustadz, kata Aan lagi. Oh, baiklah kalau begitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi perjalanan kalian dan selamat sampai ke Cirebon, kataku mendoakan mereka. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Tapi nanti kalau sudah sampai di Tegal, Pak Ustadz bisa langsung mengobati ibu mertua saya kan Pak Ustadz? Soalnya kata adik ipar saya tadi waktu telepon saya, beliau saat ini badannya sangat panas sekali Pak Ustadz, pinta Aan kepadaku. Mohon maaf mas, saat ini sudah pukul 15.45. Artinya ibu mertua Mas Aan sampai di Tegal kurang lebih pukul 18.45. Karena perjalanan Mas Aan dari Tegal ke Cirebon dan balik lagi ke Tegal memakan waktu kurang lebih 3 jam. Sedangkan saya butuh waktu untuk mengobatinya kurang lebih 1 jam. Sementara nanti pada Isya, saya juga ada acara yang harus saya datangi. Dan paling tidak pukul 9 malam saya baru sampai di rumah saya kembali, jelasku kepada Aan. Jadi sebaiknya sesampainya ibu mertua Mas Aan di rumah,
Saya sarankan agar beliau istirahat dulu. Setidaknya biar beliau benar-benar merasa fresh. Jelasku lagi. Terus sebaiknya waktu untuk mengobatinya kapan Pak Ustadz? Tanya Aan. Insya Allah besok pagi saja Mas, pukul 8 pagi. Agar saya pun bisa mempersiapkan segala sesuatunya yang akan dibutuhkan untuk pengobatan beliau. Jawabku. Oh ya Mas, nanti saya minta tolong kepada Mas Aan untuk membeli beberapa herbal yang dibutuhkan untuk saya jadikan ramuan untuk meruqyah ibu mertua Mas Aan. Pintaku kepada Aan. Baik Pak Ustadz, apa saja herbal yang harus saya beli Pak Ustadz? Tanya Aan. Aku pun menyebutkan beberapa nama-nama herbal yang biasa aku butuhkan dan yang biasa aku gunakan sebagai ramuan ruqyah. Setelah Aan mencatatnya, dia pun mohon diri kepadaku. Baiklah Pak Ustadz, kalau begitu saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Pamit Aan kepadaku sambil berucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamku. Sabtu 12 November 2022 ba'da sholat maghrib. Ponselku berdering ketika aku sedang bertadarus Al-Quran. Aku hentikan sejenak tadarusku dan aku coba untuk melihat dari layar ponselku inisial sang penelponnya, dan ternyata pemanggil tanpa nama. Aku pun membiarkan untuk beberapa saat karena aku jarang sekali bersedia mengangkat panggilan masuk dari nomor asing. Namun setelah aku perhatikan dari profil pemanggil itu, ternyata adalah Aan bersama istri dan kedua putranya. Maka aku pun segera mengangkat panggilan itu. Aku dengar suara lembut dari seorang perempuan, sepertinya suara istri Aan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ucap salamnya dari ponsel. Maaf Pak Ustadz, saya istri Mas Aan. Mohon maaf mengganggu sebentar, kata istri Aan dari ponselnya. Oh iya Mbak, silakan. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Jawabku singkat. Saat ini kami dalam perjalanan dari Cirebon menuju ke Tegal bersama ibu saya. Saya minta tolong kepada Pak Ustadz, kalau bisa sesampainya di rumah kami, nanti Pak Ustadz bisa langsung mengobati ibu saya, karena saat ini badannya sangat panas dan menggigil Pak Ustadz. Jelas istri Aan. Mohon maaf Mbak, nanti seusai sholat isya saya ada acara memimpin acara tahlilan kerabat saya di kecamatan sebelah. Dan kemarin sebenarnya masalah ini sudah saya beritahukan kepada Mas Aan sebelumnya. Jelasku kepada istri Aan di ponselku. Oh iya Pak Ustadz, tapi bagaimana dengan kondisi ibu saya sekarang? Apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? Tanya istri Aan dengan nada cemas. Bacalah sholawat rahmat secara terus-menerus di hadapan ibu. Insya Allah, semoga dengan keberkahan sholawat rahmat, kondisi ibu bisa membaik Mbak. Kataku memberi saran kepada istri Aan. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas sarannya, kata istri Aan. Iya Mbak, sama-sama, jawabku singkat. Ya sudah Pak Ustadz, Assalamualaikum, kata istri Aan sambil berucap salam untuk mengakhiri panggilannya kepadaku. Aku pun menutup panggilan dari istri Mas Aan dan langsung kembali dengan aktivitasku bertadarus. Setelah selesai tadarus, aku bersiap-siap untuk berangkat ke masjid karena sebentar lagi sudah menjelang waktu sholat isya. Dan sesuai dengan jadwal acara yang sudah aku susun rapi, sepulang melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid, aku langsung berangkat menuju ke rumah kerabatku di kecamatan sebelah untuk menghadiri acara doa bersama dan tahlilan. Pukul 9 malam aku pun telah kembali pulang di rumah, dan baru masuk ke dalam rumah beberapa menit, pintu rumahku sudah ada yang mengetuk-ngetuk dari luar. Sepertinya ada tamu yang datang, karena kulihat istri dan anakku berada di dalam ruang tengah sedang menonton televisi. Tok tok tok, Assalamualaikum. Suara orang mengetuk-ngetuk pintu rumahku sambil berucap salam. Waalaikumsalam. Iya, tunggu sebentar, jawab salamku sambil bergegas berjalan menuju pintu rumahku. Setelah daun pintu rumahku kubuka, ternyata aku lihat wajah ganteng Aan dengan senyumnya yang khas papa muda sudah nongol di hadapanku. Aan memang papa muda yang sangat ganteng, karena selain wajahnya memang cool, kulitnya juga kuning bersih. Oh Mas Aan, mari silakan masuk, kataku sambil mempersilahkan masuk kepadanya. Tidak usah Pak Ustadz, terima kasih. Saya hanya mau memberikan herbal yang sudah saya beli sesuai dengan pesanan Pak Ustadz, kata Aan sambil menyodorkan bungkusan plastik warna hitam berisikan beberapa botol herbal. Oh begitu, baiklah. Tapi bagaimana dengan kondisi ibu mertua Mas Aan sekarang?
Tanyaku. Alhamdulillah sudah agak baikan Pak Ustadz. Sejak waktu masih di mobil dalam perjalanan, seperti yang disarankan oleh Pak Ustadz waktu itu kepada istri saya untuk dibacakan sholawat rahmat. Bahkan sesampainya di rumah saya pun beliau sudah tenang, jelas Aan kepadaku. Syukur alhamdulillah kalau memang demikian, agar beliau bisa beristirahat dengan baik malam ini, kataku lega. Baik Pak Ustadz, saya mohon pamit dulu, kata Aan bermohon diri kepadaku. Oh iya Pak Ustadz, besok Pak Ustadz mau ke rumah saya jam berapa ya? Tanya Aan sebelum melangkahkan kakinya menuju ke arah pulang. Kurang lebih jam 8 mas, jawabku singkat. Baik Pak Ustadz, kami tunggu besok di rumah. Assalamualaikum, kata Aan sambil berucap salam kepadaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab salamku. Keesokan harinya sepulang dari menjalankan sholat subuh secara berjamaah di masjid, seperti biasa aku membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yakni surat Al-Waqiah dan surat Al-Mulk. Tidak ketinggalan juga aku membaca sholawat rahmat sebanyak 1000 kali. Di sela-sela aku membaca sholawat rahmat itulah, sayup-sayup aku mendengar suara seseorang nenek-nenek berkata, "Mana Ustadz yang akan membantu mengobati aku?" Aku sempat terkejut dan langsung membuka kedua mataku. Dan setelah ku sapu dengan pandanganku ke semua sudut musola di rumahku, ternyata tidak ada siapapun. Sepertinya kodam dari ibu mertua Aan sudah menyatroni keberadaanku di rumahku ini, gumamku. Setelah selesai, aku pun mulai mempersiapkan ramuan herbal untuk meruqyah ibu mertua Aan. Pagi pukul 8, cuaca sangat cerah. Matahari pun tersenyum ramah dengan sinarnya yang mampu menghangatkan setiap tubuh yang tersentuh sinarnya. Secerah suasana hatiku saat ini yang tetap semangat dalam berdakwah melalui pengobatan kepada sesama manusia. Aku teringat pesan Romo Kiaiku bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka aku pun berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga aku bisa bermanfaat bagi orang lain meskipun dengan ilmu yang masih sedikit. Aku pun menempuh perjalanan menuju ke rumah Aan cukup dengan berjalan kaki, karena jarak rumah Aan dengan rumahku hanya 70 meteran saja, yakni 2 blok dari rumahku. Namun baru beberapa langkah kakiku berjalan, ternyata Aan sudah menjemputku dengan skupinya. Mohon maaf Pak Ustadz, soalnya ibu mertua sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Pak Ustadz. Jadi menyuruh saya untuk segera menjemput Pak Ustadz, kata Aan setelah menghentikan laju skupi metiknya dan berhenti persis di depan saya berdiri. Tapi Mas Aan, saya teruskan perjalanan ini dengan jalan kaki saja. Sampaikan kepada ibu mertua Mas Aan bahwa saya sudah OTW, kataku sambil tersenyum semanis mungkin agar Aan merasa terhibur. Baik Pak Ustadz, saya jalan dulu, kata Aan sambil menjalankan kembali skupinya. Iya mas, silakan, jawabku. Kurang lebih 3 menit kemudian aku telah sampai di rumah Aan. Mereka pun menyambut kedatanganku dengan gembira, terlebih ibu mertua Aan. Aku lihat wajahnya sangat ceria sekali menyambut kehadiranku. Assalamualaikum, ucap salamku sesampainya di depan pintu gerbang rumah Aan. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak Ustadz, jawab salam Aan menyambutku. Setelah Aan mempersilahkan kepadaku untuk masuk ke dalam rumahnya, aku pun langsung masuk ke dalam ruang tamu dan duduk bersila di atas karpet permadani. Istri Aan dan ibu mertuanya pun menyalamiku dengan penuh hormat. Di depanku ada sebuah meja kecil yang telah disediakan oleh tuan rumah untuk meletakkan mushaf Al-Quran dan kap berisikan herbal ramuan ruqyah. Ibu mertua Aan duduk berseberangan denganku, dipisahkan oleh meja kecil itu. Setelah kami saling berbasa-basi, aku pun mulai membuka percakapan dengan ibu mertua Aan. Mohon maaf ibu, namanya siapa? Tanyaku. Nama saya Prihatin Pak Ustadz, jawabnya santai. Berapa usia ibu sekarang? Tanyaku lagi. 54 tahun Pak Ustadz, jawabnya singkat. Oh, berarti seusia dengan saya dong Bu, kataku sambil tersenyum. Benarkah? Tapi Pak Ustadz tampak lebih muda dari saya, kata ibu Prihatin sambil mengawasiku. Ah, ibu Prihatin ini bisa bercanda juga, kataku menahan rasa GR yang tidak enak. Iya benar Pak Ustadz kelihatan lebih muda dari ibu saya, celetuk istri Aan.
Alhamdulillah, tapi kalau menurut saya, sebenarnya Ibu Prihatin juga masih kelihatan lebih muda dari usianya, kataku mengalihkan perhatian. Pak Ustadz ternyata pandai menghibur juga, kata Ibu Prihatin. Setelah kami cukup saling mengenal, saling bertegur sapa dan saling bercanda, aku pun mulai bertanya serius tentang Ibu Prihatin. Mohon maaf, kalau boleh tahu, sejak kapan Ibu memiliki kodam atau bertemu dengan kodamnya? Tanyaku serius. Sejak saya berusia 25 tahun. Saat itu saya sedang hamil anak yang nomor 2, Pak Ustadz, jawabnya. Saat itu apa yang Ibu rasakan? Tanyaku. Saya tidak merasakan sesuatu apapun, Pak Ustadz, jawab Ibu Prihatin ragu. Maaf Bu, biasanya seseorang yang kemasukan jin yang kemudian menjadi kodamnya, awalnya mereka mengalami demam tinggi dan sakit selama beberapa hari dan tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan, jelasku. Oh iya, mohon maaf Pak Ustadz, saya baru ingat sekarang. Benar sekali, saat itu saya sempat sakit dan mengalami demam tinggi yang tidak kunjung reda, kata Ibu Prihatin. Biasanya, jika seseorang akan kemasukan jin, akan merasa tidak enak atau greges, terutama pada bagian punggung dekat engkol bahu. Lalu rasa greges itu akan naik ke daerah tengkuk leher dan naik lagi ke kepala bagian belakang. Dan kepala mulai terasa berat dan sakit atau pusing sekali, jelasku. Maka jika sudah merasakan demikian, artinya saat itu jin sudah berhasil masuk ke dalam tubuhnya, jelasku. Benar Pak Ustadz, dan sejak itulah saya jatuh sakit dan mengalami demam tinggi sampai 3 hari, jelas Ibu Prihatin lanjut. Dan biasanya setelah itu demamnya akan turun dan berangsur-angsur dan sembuh dengan sendirinya, jelasku. Iya benar Pak Ustadz, saat itu saya sembuh sendiri tanpa mengkonsumsi obat apapun, jelas Ibu Prihatin. Tapi mengapa bisa seperti itu Pak Ustadz? Tanya Ibu Prihatin kepadaku penasaran. Karena saat itu unsur api dari jin sudah mulai menyesuaikan dengan unsur tanah yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga panasnya pun berangsur-angsur mulai menurun. Meskipun suatu ketika nanti bisa muncul demam tinggi lagi, yakni ketika manusia yang dihuni oleh jin itu mengalami depresi atau mengalami masalah yang serius, jelasku lagi. Dan hal ini yang terjadi dan menimpa Ibu Prihatin saat ini, kataku serius. Benar Pak Ustadz, kata Ibu Prihatin. Baiklah, sebelum kita mulai melakukan ritual ruqyah, terlebih dulu saya ingin bertanya langsung kepada Ibu Prihatin, kataku sambil memperhatikan wajah Ibu Prihatin yang mulai tegang. Silakan Pak Ustadz, jawabnya kaku. Apakah Ibu Prihatin sudah benar-benar yakin ingin melepas kodam yang ada di dalam tubuh Ibu? Insya Allah sudah yakin Pak Ustadz, jawab Ibu Prihatin dengan mantap. Karena saya sudah tua Pak Ustadz, saya merasa khawatir jika sewaktu-waktu saya meninggal dunia mengalami hambatan atau kesulitan dalam proses sakaratul maut saya, kata Ibu Prihatin menjelaskan. Ibu Prihatin pun bercerita kepadaku bahwa akhir-akhir ini beliau sedang menghadapi masalah yang sangat berat, sehingga beliau sering mengalami demam tinggi secara mendadak, disertai emosi yang tidak terkendali. Dengan nada sedih dia curhat kepadaku tentang hubungan dengan suaminya yang kurang harmonis saat ini. Meskipun hanya sebatas itu, beliau menceritakan masalah yang dihadapi saat ini kepadaku, tapi kesadaran cahaya pribadi tinggiku telah mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi kepada suami Ibu Prihatin, bahwa suami Ibu Prihatin itu selingkuh. Mohon maaf, mengapa suami Ibu tidak ikut bersama untuk mendampingi Ibu selama ritual ruqyah ini? Tanyaku mulai menyelidik. Sebenarnya kemarin beliau mau ikut bersama kami berangkat kemari, tapi ada keluarga dari komisaris perusahaan yang beliau pimpin meninggal dunia, jadi tidak bisa ikut bareng. Dan pagi ini beliau harus takziah ke tempat keluarga duka Pak Ustadz, jelas Ibu Prihatin kepadaku serius. Maaf, beliau memimpin di perusahaan apa Bu? Tanyaku. Ibu Prihatin pun menjelaskan kepadaku bahwa suaminya bekerja sebagai general manager di sebuah supermall terbesar di kota Cirebon. Itu pun baru berjalan selama 1 tahun.
setelah beliau purna tugas sebagai perwira pertama personil TNI Angkatan Darat. Tapi beliau kemarin bilang kepada saya, Pak Ustadz, bahwa beliau pun mau diruqyah sekalian. Makanya nanti beliau akan menyusul kemari setelah selesai takziah. Jelas Ibu prihatin kepadaku. Tapi mengapa beliau ingin diruqyah juga, Bu? Tanyaku santai. Iya Pak Ustadz, karena akhir-akhir ini beliau sering mengalami sakit kepala tanpa sebab. Bahkan kepribadian beliau yang dulu sangat baik pun sekarang sudah berubah menjadi buruk, terutama kepada saya. Jawab Ibu prihatin sedih. Baiklah Bu, mungkin nanti bisa lanjut curhat lagi kepada saya setelah Ibu prihatin saya ruqyah. Kataku mengakhiri kepedihan Ibu prihatin untuk sementara. Aku pun mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memulai ritual ruqyah atas Ibu prihatin. Aku pun mengawali ritual ini dengan membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali bersama Ibu prihatin. Lalu baca istighfar sebanyak 3 kali dan baca sholawat Nabi sebanyak 3 kali. Kemudian aku menyodorkan cup yang berisi ramuan ruqyah. Ramuan ruqyah ini terdiri dari ramuan herbal seperti madu Arab murni dengan komposisi 50%, minyak habatus sauda sebanyak 20%, minyak zaitun 20%, dan air daun bidara 10%. Ibu prihatin menerima cup yang berisikan ramuan ruqyah itu dengan membaca basmalah. Beliau pun langsung meminumnya. Namun baru minum separuh, beliau sudah berhenti karena merasa mual ingin muntah. Maka aku pun menyuruh kepada istri Aan untuk menuntunnya agar ramuan ruqyah itu diminumnya sampai habis. Dan itulah diantara manfaat ramuan ruqyah yang aku buat, dengan tujuan agar setelah masuk ke dalam tubuh, ramuan ruqyah yang sebelumnya sudah aku bacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu masuk ke dalam setiap aliran darah orang yang meminumnya. Karena jin dan syaitan biasanya akan mempengaruhi pikiran dan hati manusia melalui aliran darah di dalam pembuluh darah manusia. Maka tidaklah heran jika orang yang ada jin di dalam tubuhnya, dia mudah marah dan tidak terkendali emosinya, karena darahnya sudah terkontaminasi dengan unsur api dari makhluk jin yang bersarang di dalam tubuhnya. Aku lihat tubuh Ibu prihatin sudah mulai bereaksi setelah meminum ramuan ruqyah dariku. Pandangan dan tatapan matanya kosong, tidak seperti sebelumnya. Aku pun mulai mengajak interaksi dengan beliau dan memancingnya melalui beberapa pertanyaan. Mohon maaf, apakah saya berbicara dengan Ibu prihatin? Tanyaku. Ibu prihatin tidak menjawab. Dia masih diam dengan tatapan kosong. Aku bahkan mengulangi pertanyaan itu hingga 3 kali. Dan beliau tetap masih bungkam. Dan hal itu menunjukkan bahwa saat ini kodam dari Bu prihatin sedang mengendalikan pikiran dan hatinya. Kulihat Aan dan istrinya serta adik perempuan dari istri Aan dan suaminya yang ada di ruangan itu saling bertatapan dengan wajah agak tegang. Lalu aku berucap salam kepada kodam yang ada di dalam tubuh Ibu prihatin. Assalamualaikum. Tiba-tiba kodam yang ada di dalam tubuh Ibu prihatin menjawab salam dariku dengan suara lembut tapi berwibawa. Waalaikumsalam. Aku pun bertanya lagi. Siapakah Anda? Dia tidak menjawab pertanyaanku, tapi hanya menggeleng. Apakah Anda seorang muslimah? Tanyaku. Benar, saya seorang muslimah Pak Ustadz. Jawabnya mengejutkanku, karena dia bisa tahu bahwa aku seorang ustadz. Kalau boleh tahu, siapa nama Anda? Tanyaku lagi. Nama saya Yuute Pak Ustadz, jawabnya. Saya berasal dari Sumedang dan saya masih kerabat dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Pak Ustadz. Jawabnya mantap. Oh, jadi Yuute ini berasal dari Sumedang dan kerabat dari Prabu Siliwangi ya? Kataku. Iya benar Pak Ustadz, jawab Yuute. Baiklah Yuute, jika Yuute ini seorang muslimah, tentunya percaya dan meyakini adanya yaumil hisab kelak di akhirat, kataku. Benar Pak Ustadz, saya percaya dan sangat yakin dengan itu semua, jawabnya. Jadi begini Yuute, Ibu prihatin ini sudah bercerita sedikit tentang Yuute kepada saya sejak pertama kali Yuute menempati tubuh beliau sampai dengan hari ini. Dan beliau memohon bantuan serta doa dari saya agar Yuute berkenan untuk meninggalkan tubuh Ibu prihatin ini. Jelasku pada Yuute, kodam dari Ibu prihatin. Saat ini
Ibu Prihatin sudah tua. Beliau merasa khawatir jika sewaktu-waktu ajal datang. Untuk itulah, maka beliau ingin melepas Yu Uteh untuk selamanya, agar jika sewaktu-waktu beliau mengalami sakaratul maut, tidak ada hambatan apapun. Jelasku kepada Yu Uteh. Kodam Ibu Prihatin. Sejenak Yu Uteh, kodam dari Ibu Prihatin itu terdiam dengan pandangan lurus ke arah lain. Dan selang beberapa menit kemudian, dia bercerita kepadaku dengan menggunakan bahasa Sunda bahwa sejak suami Ibu Prihatin selingkuh itulah dia ikut merasakan sakit hati. Bahkan dia sering mengikuti dan melihat suami Ibu Prihatin ketika berpergian bersama kekasih gelapnya itu. Yu Uteh juga menjelaskan kepadaku bahwa selama ini dia juga tidak secara terus-menerus berada di dalam tubuh Ibu Prihatin. Artinya sewaktu-waktu Ibu Prihatin membutuhkan Yu Uteh, baik ketika akan mengobati orang maupun membantu mencarikan barang yang hilang, maka saat itu Yu Uteh akan datang. Mendengar penjelasan dari Yu Uteh yang cukup panjang lebar itu pun, aku sudah bisa memahami tentang keakraban antara Yu Uteh dengan Ibu Prihatin, meskipun dengan menggunakan bahasa Sunda yang cukup halus. Kebetulan dulu aku pernah merantau di Bogor dan Bandung, jadi setidaknya sudah pernah belajar sedikit bahasa Sunda. "Punten, Pak Ustadz, ngartos ndek?" tanya Yu Uteh tiba-tiba kepadaku. "Mohon maaf Pak Ustadz, Yu Uteh pakai bahasa Sunda, jadi barangkali kurang jelas," kata istri Aan yang sejak tadi ikut mendampingi ibunya. "Insya Allah saya paham Mbak," kataku. Yu Uteh pun melanjutkan ceritanya lagi tentang perempuan selingkuhan dari suami Ibu Prihatin. Dia merasa sangat geram, bahkan suatu ketika dia ingin sekali membunuhnya, tapi niat itu dia urungkan. "Punten Pak Ustadz, apakah saya boleh mencekik perempuan itu?" tanya Yu Uteh kepadaku. "Mohon maaf Yu Uteh, kalau kita mau menuruti hawa nafsu, tentu saja kita ingin menghabisi semua orang yang sudah menyakiti kita. Tapi tuntunan agama Islam melalui ajaran Rasulullah SAW bahwa kita tidak perlu menghakimi siapapun yang bersalah kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan," jelasku. "Sebesar apapun kesalahan mereka kepada kita, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghukum mereka dengan keadilannya. Kita tidak perlu mengotori lisan kita dengan sumpah serapah yang buruk. Kita tidak perlu mengotori tangan kita dengan membalas perbuatan mereka," jelasku sambil memberi nasihat kepada Yu Uteh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. "Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarah atau debu, maka dia akan mendapatkan balasan. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, maka dia pun akan mendapatkan balasannya juga." Kataku menjelaskan tentang firman Allah di dalam Al-Quran kepada Yu Uteh. Hal ini tentunya berlaku bukan hanya nanti di akhirat, tapi juga berlaku ketika manusia masih hidup di alam dunia. Namun kebanyakan manusia tidak pernah sadar dan tidak pernah menyadarinya bahwa setiap musibah yang mereka alami itulah terkadang terselip hukuman bagi mereka atas apa dan siapa yang pernah berbuat dosa atas kesoliman-kesolimannya kepada orang lain. Jelasku lagi. Yu Uteh hanya terdiam dan terpaku mendengar nasihat-nasihat dariku. Namun ketika adik perempuan dari istri Aan menerima video call dari bapaknya, yakni suami dari Ibu Prihatin, tiba-tiba tangan Yu Uteh mengambil cup yang berisikan air mineral yang ada di hadapannya dan melemparnya ke arah HP mereka. Untungnya HP itu tidak jatuh dari tangan adik istri Aan. Yu Uteh pun mengumpat kepada suami Ibu Prihatin dalam bahasa Sundanya. Aku berusaha untuk menenangkan kodam dari Ibu Prihatin itu dengan tutur kata yang lembut, hingga Yu Uteh pun meminta maaf kepada aku. "Punten Pak Ustadz," kata Yu Uteh dengan nada halus. Beberapa saat kemudian aku lihat Yu Uteh, kodam dari Ibu Prihatin, sudah mulai tenang dan tidak emosi lagi. Maka aku pun melanjutkan percakapanku dengan Yu Uteh lagi. "Baiklah Yu Uteh, punten, saat ini Yu Uteh sudah benar-benar ikhlas ya. Jika Yu Uteh akan saya keluarkan dari dalam tubuh Ibu Prihatin, dan tentunya bersama seluruh simpul-simpul gaib
maupun singgasana Yu Uteh yang masih melekat menjadi satu dengan sukma Ibu Prihatin? Tanyaku kepada kodam Ibu Prihatin. Insya Allah sudah siap Pak Ustadz, jawabnya. Ikhlas lahir dan batin ya? Tanyaku lagi. Keikhlasan Yu Uteh untuk melepas diri dari tubuh Ibu Prihatin inilah yang bisa membantu dan meringankan beban tugasku untuk mengeluarkan Yu Uteh dari tubuh dan sukma Ibu Prihatin. Meskipun terkadang ada juga kodam yang belum mau dan belum siap untuk meninggalkan tubuh orang yang dia diami. Dan jika terjadi hal seperti ini, tentunya aku akan mengalami sedikit kesulitan dalam memisahkan mereka. Dan jika hal itu benar-benar terjadi, maka aku pun tidak segan-segan untuk menggunakan cara paksa untuk mengeluarkan kodam dari tubuh seseorang. Bahkan tidak jarang, akhirnya kami pun berkelahi saling mengadu kekuatan. Jika masih belum mau keluar juga dari tubuh seseorang yang menjadi tempat tinggalnya, maka dengan sangat terpaksa aku akan mengeluarkannya dengan ilmu pamungkasku, yakni ilmu pukulan cahaya pelebur sukma. Dan biasanya bangsa jin yang sudah tahu dan mengenal ilmu itu, ketika mereka melihat gerakan kedua telapak tanganku yang mulai mengeluarkan cahaya, mereka pun langsung kabur menyelamatkan diri. Karena jika tidak, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka bisa hangus terbakar. Wallahu alam bisawab. Saya sudah ikhlas lahir dan batin Pak Ustadz, jawab Yu Uteh dengan nada pasrah. Syukur alhamdulillah kalau begitu, kataku gembira. Dengan demikian setidaknya tidak terlalu banyak energi yang harus aku keluarkan kali ini. Namun tiba-tiba Yu Uteh berkata yang cukup membuatku terkejut lagi. Tapi kalau suatu waktu Ibu Prihatin membutuhkan saya lagi, saya masih boleh membantunya kan Pak Ustadz? Tanya kodam Ibu Prihatin. Sejenak aku terdiam dan berusaha untuk menanggapi pertanyaan Yu Uteh dengan tetap berbaik sangka kepadanya. Baiklah Yu Uteh, tapi tentunya jika Ibu Prihatin masih menghendakinya, jawabku dengan tenang. Sudah siapkah Yu Uteh? Akan saya keluarkan secara permanen dari tubuh dan sukma Ibu Prihatin? Tanyaku menguji kembali Yu Uteh. Insya Allah sudah siap Pak Ustadz, jawabnya tegas. Setelah mendengar jawaban dari Yu Uteh, aku pun meminta bantuan kepada Aan untuk menyiapkan kursi tanpa sandaran untuk duduk Yu Uteh. Lalu aku mempersilahkan kepada Yu Uteh untuk duduk di atas kursi itu dengan posisi menghadap ke arah matahari terbit. Setelah beliau duduk di atas kursi menghadap ke arah timur, aku pun berdiri di belakang Yu Uteh sambil mengatupkan kedua telapak tanganku, siap-siap untuk mengeluarkan Yu Uteh dengan energi cahaya murni dari penjuru alam semesta. Setelah dirasa sudah cukup hangat, lalu aku meletakkan kedua telapak tanganku secara perlahan-lahan di atas ubun-ubun kepala Ibu Prihatin yang masih mengenakan hijab itu selama 5 menit. Kemudian aku pindahkan kedua telapak tanganku di atas punggung atas Ibu Prihatin selama 5 menit. Selanjutnya dengan posisi agak jongkok, aku tempelkan kedua telapak tanganku di atas tulang pinggul kanan dan kiri sejajar dengan tulang belakang bagian bawah selama beberapa menit. Selang beberapa saat kemudian, aku sapu dengan telapak tangan kananku pada tulang belakang sampai ke tulang lehernya. Ukhruj ya aduwallah, Allahu Akbar, pekiku. Seketika itu Yu Uteh menjerit kesakitan dan bersamaan dengan itu pula Ibu Prihatin langsung mengalami muntah-muntah. Istri Aan yang dari tadi hanya melihat dengan tegang, kini turun tangan dengan langsung mengambil kantong plastik hitam dan disodorkan di hadapan muka ibunya. Untuk menuntaskan dan menyempurnakan proses pelepasan Yu Uteh dari tubuh Ibu Prihatin, aku pun membaca sholawat Jibril secara terus-menerus hingga Ibu Prihatin benar-benar sadar. Silakan, Ibu Prihatin baca istighfar, seruku kepada Ibu Prihatin yang mulai sadar dari pengaruh kodamnya. Astagfirullah, 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 gumam Ibu Prihatin beristighfar. Sekarang Ibu baca syahadat sebanyak 3 kali dan sholawat Nabi sebanyak 3 kali, pintaku kepada Ibu Prihatin. Ibu Prihatin pun mengikuti perintahku untuk membaca apa yang aku perintahkan. Tidak lama kemudian istri Aan mengambilkan kertas tisu untuk membersihkan mulut ibunya dari sisa-sisa air yang masih menempel di sela-sela bibirnya. Lalu aku menyuruhnya untuk kembali duduk di bawah beralaskan karpet permadani
persis berhadapan dengan posisi dudukku. Untuk memastikan bahwa yang aku hadapi saat ini adalah ibu prihatin seutuhnya, maka aku mengujinya dengan sebuah pertanyaan yang sedikit jenaka. "Siapa nama ibu?" tanyaku. "Nama saya Prihatin, Pak Ustadz," jawabnya sambil tersenyum. "Syukur alhamdulillah, akhirnya Yu Teh sudah benar-benar ikhlas meninggalkan ibu prihatin," kataku bersyukur. "Bagaimana perasaan ibu prihatin sekarang?" tanyaku lagi. "Alhamdulillah Pak Ustadz, badan saya terasa ringan, kepala saya juga tidak pusing lagi, dan seperti ada yang hilang dari tubuh saya," jawab ibu prihatin dengan santai. "Syukur alhamdulillah, semoga mulai sekarang ibu prihatin bisa menjalani hidup dengan baik dan tidak sakit-sakitan lagi," kataku berharap. "Benar Pak Ustadz, kami pun sebagai anak-anaknya sekarang sudah bisa mulai tenang dan gembira," kata istri Aan. "Terima kasih banyak atas bantuan Pak Ustadz," kata adik perempuan istri Aan sambil mengatupkan kedua telapak tangannya. "Sama-sama Mbak, berterima kasih dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izin dan ridhonya, ikhtiar kita untuk membantu menyembuhkan ibu prihatin bisa berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik," jelasku. "Segalanya terjadi adalah semata-mata atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," jelasku lagi. "Benar Pak Ustadz, karena awalnya kami juga tidak tahu harus kemana. Kami mencari orang yang bisa membantu menyembuhkan dan mengatasi sakit yang dialami oleh ibu saya," kata istri Aan. "Pada saat kami sedang berbicara di telepon dengan adik saya yang dari Cirebon ini, tiba-tiba putra saya si Nizam bicara. Katanya, 'Ke Pak Ustadz Adi saja Mi.' Kan saya sempat terkejut dan bertanya-tanya dalam hati," jelas istri Aan lagi. "Lalu saya pun bertanya sama si Nizam, 'Kamu tahu dari mana kalau Pak Ustadz Adi itu bisa menyembuhkan sakitnya nenek?' Dan Nizam menjawab begini Pak Ustadz, 'Bener Mi, karena Nizam pernah melihat Pak Ustadz sepulang dari masjid. Nizam melihat di belakang Pak Ustadz ada sosok bayangan hitam yang mengikuti setiap langkah Pak Ustadz. Begitu katanya Pak Ustadz," jelas istri Aan lanjut kepadaku. Mendengar cerita tentang putra Aan yang bernama lengkap Muhammad Nizam itu, aku hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Dan menurut Aan dan istrinya, si Nizam itu memang sering melihat sesuatu yang aneh dan yang gaib-gaib sejak masih berumur 1 tahunan. Artinya, Nizam adalah anak indigo. Makanya kami berharap kelak Nizam bisa belajar kepada Pak Ustadz agar bisa bermanfaat bagi orang lain dan memiliki kemampuan untuk menolong dan membantu orang yang membutuhkan, kata Aan kepadaku sambil tersenyum manis dan gembira. Kami pun beramah-tamah sambil sesekali bercanda, seolah kami sudah saling mengenal begitu lama. Bahkan aku dianggap seperti keluarga mereka. Dan begitulah di antara perjalanan hidupku ini, aku sering menemukan saudara-saudara baru melalui wasilah dakwah dengan pengobatan ini. Mohon maaf Pak Ustadz, saat ini bapak kami sedang dalam perjalanan kemari. Mungkin sampai di sini kurang lebih pukul 1 siang. Kira-kira Pak Ustadz bisa langsung meruqyah bapak kami atau tidak Pak Ustadz? Tanya adik perempuan dari istri Aan tiba-tiba. Sebelum menjawab pertanyaannya, aku melihat jam dinding di rumah Aan sudah menunjukkan pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Artinya sebentar lagi sudah memasuki waktu zuhur. Dan biasanya seusai sholat zuhur, aku istirahat siang dari pukul 1 sampai pukul 2. Atau mungkin nanti sehabis sholat asar saja Pak Ustadz. Barangkali Pak Ustadz akan istirahat siang dulu, kata ibu prihatin yang secara tidak langsung mewakili jawabanku. Iya benar Bu, sebaiknya sehabis sholat asar saja. Nanti saya lanjutkan untuk meruqyah suami ibu, jelasku. Aku pun berpamitan kepada mereka untuk kembali pulang ke rumah untuk bersiap-siap menjalankan sholat zuhur berjamaah di masjid. Karena saat itu waktu sholat zuhur di tempat tinggalku pada pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Waktu telah menunjukkan masuk sholat asar. Aku pun segera berangkat ke masjid di komplek perumahan tempat tinggalku. Seperti biasa saat-saat waktu zuhur dan asar sangat jarang sekali orang yang hadir dan melaksanakan sholat berjamaah di masjid komplek perumahan. Sebagian besar penghuni komplek perumahan ini adalah kaum pekerja yang masih muda dan energik.
sehingga nyaris tidak ada di antara mereka yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid pada waktu siang hari. Hanya ada beberapa orang yang datang di masjid untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, kurang lebih sekitar 4 atau 5 orang saja. Dan seusai sholat asar berjamaah, sepasang mataku melihat seorang laki-laki parubaya mengenakan t-shirt coklat muda lengan pendek dan celana jeans warna coklat susu, dengan postur tubuh yang masih cukup tegap. Hati kecilku berbisik, sepertinya beliau adalah mertua Aan, suami dari Ibu Prihatin. Seusai sholat asar, sesampainya di rumah, aku pun mempersiapkan ramuan ruqyah untuk suami Ibu Prihatin sebagai kesanggupanku atas permintaan beliau melalui Ibu Prihatin. Setelah semua keperluan untuk meruqyahnya telah siap, aku pun berangkat menuju rumah Aan. Sesampainya di depan rumah Aan, aku langsung disambut oleh Aan dan istrinya dengan baik, dan aku lihat seorang laki-laki parubaya bertubuh tegap yang aku lihat sebelumnya di masjid sedang duduk di kursi teras rumah Aan. Ternyata benar, beliau adalah bapak mertua Aan, yakni suami Ibu Prihatin. Melihat kedatanganku, pria parubaya itu pun bangkit dari tempat duduknya dan langsung berdiri berjalan menghampiriku sambil menyalamiku dengan ramah. "Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat?" tanyaku sambil menyambut tangannya untuk bersalaman. "Alhamdulillah, sehat Pak Ustadz," jawabnya tegas. "Syukur alhamdulillah Pak," kataku sambil tersenyum semanis mungkin. "Silahkan masuk Pak Ustadz," kata istri Aan mempersilahkanku untuk masuk ke dalam rumah. "Iya Mbak, terima kasih," jawabku sambil memasuki ruang tamu. Aku pun duduk di atas karpet permadani yang telah disediakan oleh mereka. "Pertama kali saya melihat Bapak tadi waktu di masjid, hati kecil saya sudah yakin bahwa Bapak ini adalah mertua Mas Aan," kataku pada suami Ibu Prihatin. "Wah, Pak Ustadz memiliki feeling yang sangat kuat ya," kata suami Ibu Prihatin. "Tentu saja Pak, beliau kan seorang ustadz, apalagi Pak Ustadz sudah berhasil membantu menyembuhkan saya," kata Ibu Prihatin. "Benar Bu, makanya saya pun bersedia diruqyah oleh Pak Ustadz juga, karena saya melihat ibu pun sekarang sudah sehat dan baik-baik saja," kata suami Ibu Prihatin. Kami pun berbincang-bincang beramah-tamah, saling bertanya dan berbahasa basi satu sama lainnya. Dan setelah perkenalanku dengan suami Ibu Prihatin sudah mulai lebih akrab, aku pun mulai bertanya kepada beliau tentang alasannya ingin diruqyah olehku juga. Beliau pun menjawab, "Kepala saya sering merasa pusing tiba-tiba Pak Ustadz," kata suami Ibu Prihatin kepada aku. "Mohon maaf Pak, apakah rasa pusing kepala yang Bapak rasakan itu terjadi pada waktu masuk waktu sholat fardu atau sewaktu-waktu saja?" tanyaku menyelidik. "Benar Pak Ustadz, sepertinya rasa pusing kepala saya ini seringkali saya rasakan menjelang waktu sholat fardu, terutama ketika saya mendengar suara kumandang azan, dan saya sendiri seringkali tidak menyadarinya," jelas suami Ibu Prihatin kepadaku. Astagfirullah, gumamku beristighfar. "Mohon maaf, hal itu kenapa ya Pak Ustadz?" tanya Aan yang duduk di sampingku. "Kalau demikian, biasanya ada pengaruh dari ilmu teluh, semacam ilmu guna-guna atau terkena ilmu pelet," jawabku setelah berbisik kepada Aan. "Oh," gumamnya. Tentang keadaan suami Ibu Prihatin saat ini yang terkena pengaruh ilmu guna-guna atau ilmu pelet, sebelumnya sudah aku bahas dengan Ibu Prihatin dan putri-putrinya serta kedua menantunya itu. Tapi saat ini aku pun harus hati-hati dalam menyampaikan penjelasan masalah itu, karena saat ini suami Ibu Prihatin masih dalam pengaruh ilmu guna-guna dari perempuan selingkuhannya. Jika beliau sampai tahu, mungkin akan marah bahkan tidak terima, karena selama ini pun beliau selalu berusaha untuk membela perempuan selingkuhannya itu. Jika Ibu Prihatin sekedar menegur untuk mengingatkan kepada suaminya. Astagfirullah, bisikku beristighfar. Dan begitulah kebanyakan suami atau istri yang berselingkuh. Mereka mudah marah jika ditegur atau diingatkan secara baik-baik tentang perselingkuhannya, seolah-olah pasangan selingkuhannya itu lebih baik dan lebih dia cintai dan lebih disayang dari pasangan sahnya. Istri atau suami sahnya yang telah hidup bersama selama puluhan tahun tiba-tiba tampak lebih buruk dari selingkuhannya, baik dari fisik maupun sikapnya.
Mereka lebih membela selingkuhannya yang baru dikenalnya beberapa lama dibandingkan dengan pasangan sahnya yang telah sekian lama rela hidup dalam suka maupun duka bersamanya. Dan itulah yang terjadi saat ini pada suami Ibu Prihatin. Sebagaimana menurut pengakuannya kepadaku, bahwa suaminya sudah hampir setengah tahun tidak tidur bersama di kamar mereka, tapi memilih tidur di sofa ruang tengah rumah mereka. Dan ketika Ibu Prihatin menanyakan tentang hal itu, selalu dijawab dengan nada marah. Saya merasa tidak nyaman lagi tidur di kamar ibu. Lebih baik saya tidur di luar. Ibu Prihatin juga pernah cerita kepadaku dengan nada sedih bahwa sejak suaminya itu selingkuh, menurut penglihatan suaminya selama ini, wajah Ibu Prihatin itu tampak seperti wajah mak lampir, tampak lebih tua dan menakutkan. Dan mungkin itulah salah satu di antara efek pengaruh dari ilmu guna-guna atau ilmu pelet yang saat ini dialami oleh suami Ibu Prihatin. Melihat wajah selingkuhannya tampak sempurna bagaikan bidadari, dan ketika melihat wajah istrinya tampak jelek seperti wajah mak lampir. Padahal menurut penglihatanku, Ibu Prihatin itu sebenarnya masih terlihat cantik, meskipun di usianya yang sudah 53 tahun, kulitnya putih, tubuhnya tinggi semampai. Tapi ya begitulah, manusia ketika sedang dibutakan matanya oleh cinta buta, apalagi cinta yang sudah diracik dengan bumbu ilmu guna-guna. Naudzubillah min dzalik. Karena menurut cerita dari Ibu Prihatin, wanita selingkuhan suaminya itu wajahnya biasa-biasa saja, bahkan termasuk jelek. Hanya saja masih muda usianya, bahkan seusia dengan putri sulungnya, yakni istri Aan. Usianya kurang lebih 30 tahunan. Sementara suami Ibu Prihatin usianya sudah 58 tahun. Astagfirullah. Mohon maaf Pak Ustadz, kapan bisa dimulai ruqyahnya? Tanya suami Ibu Prihatin, membuyarkan pikiranku. Setelah suami Ibu Prihatin bertanya, aku pun langsung menjawab. Sekarang Pak, tapi mohon maaf, apakah Bapak sudah siap untuk saya ruqyah? Tanyaku untuk memastikan kesiapannya. Karena beliau adalah mantan personil TNI yang tentunya lebih realistis dari orang-orang sipil dan tidak terbiasa dengan hal-hal yang berbau supranatural. Insya Allah saya sudah siap Pak Ustadz, jawabnya tegas. Baiklah, kalau begitu saya jelaskan urutan-urutan ruqyah ini agar Bapak bisa memiliki gambaran proses ruqyah syariah atau ruqyah secara syar'i, kataku kepada suami Ibu Prihatin. Aku pun menjelaskan kepada suami Ibu Prihatin dengan santai tentang proses ruqyah yang akan aku lakukan untuk beliau, dari pertama sampai akhir. Beliau pun mendengarkan dan memperhatikan penjelasanku dengan seksama. Sekarang, silakan Bapak membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali, baca istighfar sebanyak 3 kali, baca sholawat Nabi sebanyak 3 kali, kataku kepada suami Ibu Prihatin. Beliau pun langsung mengikuti dan menjalankan fatwaku sampai selesai. Lalu aku memberikan cup berisi ramuan ruqyah yang terdiri dari beberapa herbal kepadanya. Dan tentunya sudah aku bacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum aku bawa ke rumah Aan. Dan dengan baca basmalah, beliau pun meminum ramuan ruqyah itu dengan tenang sampai habis. Aku pun melanjutkan prosesi ruqyah itu dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang mengandung fadilah untuk pengobatan. Dan hingga sampai selesai aku membacanya, beliau tidak tampak ada apa-apa atau reaksi yang frontal. Karena penasaran, maka aku pun bertanya kepada beliau. Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu, apa yang Bapak rasakan saat ini pada tubuh Bapak? Tanyaku menyelidik. Saat pertama kali Pak Ustadz baca ayat-ayat suci Al-Quran, saya mulai merasakan kepala saya sangat sakit sekali dan pusing. Tapi secara berangsur-angsur rasa sakit di kepala ini semakin berkurang. Tapi masih sedikit pusing Pak Ustadz, jelas suami Ibu Prihatin kepadaku. Syukur Alhamdulillah, nanti selanjutnya saya akan menetralisir tubuh dan seluruh anggota tubuh Bapak untuk membantu menghilangkan segala sisa-sisa energi negatif yang mungkin masih tersisa, jelasku. Iya Pak Ustadz, kata suami Ibu Prihatin sambil memegangi sebagian kepalanya. Aku mempersilahkan kepada suami Ibu Prihatin untuk duduk di atas kursi tanpa sandaran, dengan posisi menghadap ke arah matahari terbit. Dan beliau pun langsung menempatkan diri di kursi itu. Kemudian aku menempatkan diriku persis di belakang punggung beliau.
Aku mulai mengatupkan kedua telapak tanganku untuk menghasilkan energi cahaya. Setelah aku rasakan kedua telapakku mulai hangat, aku pun menempelkannya di kedua kening kepalanya. "Maaf Pak, mohon izin untuk memegang kepala Bapak," kataku meminta izin kepada suami Ibu Prihatin. "Silakan Pak Ustadz," jawab beliau mempersilahkan kepadaku. Aku pun mulai menyalurkan energi murni cahaya tinggi dari penjuru alam semesta, cahaya cinta kasih ilahi, cahaya rahmatan lil alamin, melalui pada bagian kepala beliau selama beberapa menit. Dan setelah aku rasakan cukup, maka aku mengakhirinya dengan melepas kedua telapak tanganku dari kepala beliau. Aku pun mengatupkan kembali kedua telapak tanganku dan memutarnya ke atas dan ke bawah untuk memutus energinya. Hal ini untuk menghilangkan sisa-sisa energi negatif yang masih menempel di kedua telapak tanganku, agar tidak berpindah masuk ke dalam tubuhku. Setelah selesai, aku mempersilahkan kepada beliau untuk kembali duduk di atas karpet permadani berhadapan denganku. "Sekarang, bagaimana keadaan Bapak? Apakah masih ada rasa sakit pada bagian tubuh Bapak?" tanyaku kepada beliau untuk memastikan. "Alhamdulillah, sekarang kepala saya sudah tidak sakit lagi Pak Ustadz," jawab suami Ibu Prihatin. "Syukur alhamdulillah," gumamku bersyukur. "Tadi saya juga merasa kesemutan atau kebas pada bagian kaki sebelah kanannya Pak Ustadz," jelas beliau lagi. "Tapi sekarang bagaimana Pak? Apakah masih kesemutan kaki kanannya?" tanyaku penasaran. "Sudah tidak lagi. Itu kenapa ya Pak Ustadz?" tanya suami Ibu Prihatin. "Tentang keluhan pada kaki kanan saya ini, sebenarnya sudah lama Pak Ustadz, tapi akhir-akhir ini sering terasa sekali sakitnya," jelasnya lagi. Kulihat Ibu Prihatin menatap dengan tajam ke arahku. Sepertinya dia sangat ingin tahu jawabanku atas pertanyaan suaminya itu. Bahkan Aan dan istrinya pun ikut penasaran. Sepanjang pengalamanku membantu orang lain, khususnya dalam mengobati penyakit mereka, biasanya aku mendapat semacam petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanda-tanda dari sakit seseorang. Karena sebagian besar sakit yang diderita oleh seseorang, selain karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akibat dari perbuatan dosa yang pernah dilakukannya di masa yang telah lalu kepada orang lain. Semisal sikap buruknya kepada kedua orang tua semasa remajanya, pernah menyakiti atau berbuat zolim kepada orang lain, atau selingkuh dari pasangan sahnya. Seperti itu halnya dengan keluhan yang dirasakan oleh suami Ibu Prihatin saat ini. Menurut pandanganku, beliau sering merasa sakit pada bagian kaki kanannya itu akibat beliau telah berselingkuh dari Ibu Prihatin. Terkadang kita sulit menerimanya dengan akal sehat kita, tapi begitulah kenyataan yang saya pelajari selama ini. Seringkali ketika menemui seseorang yang mengalami sakit menahun yang tidak kunjung sembuh, meskipun sudah berobat ke dokter, bahkan ke orang pintar, tapi belum sembuh juga. Dan ketika aku coba melihat melalui flashback perjalanan hidupnya, ternyata dia pernah durhaka kepada orang tua atau pernah berselingkuh, dan mungkin inilah yang dinamakan azab di dunia atau rahasia ilahi. "Mohon maaf Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz menyembunyikan sesuatu dari kami?" tanya Ibu Prihatin kepadaku. Sejenak aku terdiam dan tidak bisa langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Prihatin. Aku lihat suami Ibu Prihatin masih memperhatikanku dengan rasa khawatir. Sepertinya dia merasa takut jika rahasia perselingkuhannya selama ini terbongkar dan diketahui olehku. Padahal yang sebenarnya aku telah mengetahui semua itu dari penjelasan Yu'uteh, kodam dari Ibu Prihatin, yang saat aku meruqyah Ibu Prihatin. Sebenarnya Ibu Prihatin, anak-anaknya dan Aan pun sudah tahu perselingkuhan dari suami Ibu Prihatin, tapi mereka masih menghormati beliau sebagai suami dan bapaknya. Dan meskipun mereka berusaha untuk menutup-nutupi aib bapaknya, namun pada akhirnya bisa aku ketahui juga melalui pengakuan Yu'uteh. "Tidak Bu, tapi saya merasa tidak etis jika saya menjelaskan di sini," kataku sambil memandang suami Ibu Prihatin. "Tidak apa-apa Pak Ustadz, di sini kan anggota keluarga saya semua. Katakan saja apa adanya agar kami bisa merasa lega," kata Ibu Prihatin sambil melirik suaminya. Setelah menghela nafas panjang, akhirnya aku pun berusaha akan menjelaskan kepada mereka. Aku pun menjelaskan kepada Ibu Prihatin, Aan, dan istrinya.
Tidak ada manusia yang sempurna. Semua memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Dan sebagai manusia biasa, siapapun kita pasti pernah melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang salah dan berdosa adalah orang yang segera menyadari dan menyesali perbuatannya, lalu bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, atau yang kita kenal dengan istilah taubatan nasuha, yakni taubat yang sebenar-benarnya taubat, dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi di masa yang akan datang. Jelasku kepada mereka. Masya Allah, benar sekali Pak Ustadz. Terima kasih atas nasihatnya, kata suami ibu prihatin. Akhirnya suami ibu prihatin pun menyadari kehilafannya, karena menurut pengakuannya selama ini, sikap dan perbuatannya juga sering berjalan di luar kemauannya, seolah ada pengaruh dari kekuatan lain yang tidak kasat mata. Dan menurutku, semua itu adalah pengaruh dari ilmu pelet yang digunakan oleh perempuan selingkuhan dari suami ibu prihatin untuk memikatnya. Mohon maaf Pak, saat ini bagaimana penglihatan Bapak kepada ibu prihatin? Apakah beliau masih tampak seperti mak lampir? Tanyaku sambil tersenyum. Tidak lagi Pak Ustadz, tapi saya tidak merasa mengatakan istri saya seperti mak lampir Pak Ustadz, katanya sambil memperhatikan istrinya. Syukur alhamdulillah, artinya saat ini Bapak sudah tidak dalam pengaruh ilmu pelet lagi, kataku bersyukur. Terima kasih Pak Ustadz, sudah berkenan membantu kami, kata ibu prihatin berterima kasih kepadaku. Iya Pak Ustadz, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Pak Ustadz, sehingga istri saya sudah sembuh dan sehat kembali seperti semula. Dan saat ini kodamnya pun sudah keluar dari tubuh istri saya, kata suami ibu prihatin dengan nada berwibawa. Terima kasih kembali ibu prihatin dan Bapak. Semua ini saya lakukan tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya hanyalah manusia biasa seperti yang lainnya, dan mungkin hanya sebagai wasilah atau perantara semata, karena yang sesungguhnya telah menyembuhkan ibu prihatin dan Bapak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kataku. Tapi terus terang Pak Ustadz, saya sudah mengantar istri saya ini ke tempat-tempat para ustadz dan para kiai di pondok pesantren, hampir di seluruh wilayah Cirebon kota maupun kabupaten, dan rata-rata mereka hanya tersenyum, tapi tidak memberikan solusi, sehingga saya bingung dibuatnya, jelas suami ibu prihatin kepadaku. Mendengar penjelasan dari suami ibu prihatin, saya hanya mengangguk-anggukkan kepala, dan tiba-tiba suami ibu prihatin pun melontarkan pertanyaan kepadaku. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Mengapa mereka hanya tersenyum dan tidak memberikan solusi apapun kepada kami? Tanyanya. Sejenak aku terdiam dan berpikir sambil connect dengan kesadaran cahaya pribadi tinggiku. Mohon maaf Pak, menurut pendapat saya, karena kodam dari ibu prihatin itu adalah kerabat dari Prabu Siliwangi, artinya Yuta itu masih dari kalangan bangsawan orang Sunda, sehingga mohon maaf, para ustadz dan para kiai bahkan di seluruh wilayah Jawa Barat itu merasa takzim atau hormat kepada Yuteh. Jadi mereka tidak berani gegabah dan merasa segan untuk mengeluarkan Yuteh dari tubuh ibu prihatin, jelasku kepada suami ibu prihatin. Oh begitu ya Pak Ustadz, pantas saja mereka hanya tersenyum dan tidak memberikan solusi apapun kepada kami. Ternyata mereka merasa segan dengan Yuteh, kata suami ibu prihatin dengan face serius. Benar sekali Pak, kataku. Mohon maaf, tapi mengapa Pak Ustadz langsung berani menyanggupi untuk membantu mengobati saya Pak Ustadz? Tanya ibu prihatin. Benar Bu, karena saya asli keturunan dari orang Jawa, dan dalam sejarahnya orang Jawa itu lebih tua dari orang Sunda, sehingga Yuteh pun merasa terhormat jika kami orang Jawa yang mengeluarkannya dari tubuh ibu. Makanya saya pun meminta kepada keluarga ibu prihatin untuk membawa ibu ke tanah Jawa ini. Hal ini juga untuk memudahkan bagi saya dalam proses maupun jalannya pengobatan ibu prihatin, jelasku kepada mereka. Terima kasih atas pencerahannya Pak Ustadz, kata ibu prihatin berterima kasih. Aku lihat jam dinding di rumah Aan telah menunjukkan pukul 17.15 menit. Maka aku pun memohon diri kepada mereka karena 15 menit lagi akan memasuki waktu sholat maghrib. Baiklah, kalau demikian saya mohon pamit. Semoga ibu prihatin sehat selalu dan Bapak juga baik-baik saja.
serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, kataku berpamitan kepada mereka. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Pak Ustadz, kata Ibu Prihatin kepadaku. Terima kasih kembali, Bu, kataku. Terima kasih Pak Ustadz, kata Aan tidak mau ketinggalan berterima kasih kepadaku. Assalamualaikum, ucap salamku kepada mereka. Waalaikumsalam Pak Ustadz, jawab salam mereka hampir bersamaan. Aku berjalan menuju arah pulang ke rumahku yang hanya berjarak 30 meteran itu. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.